أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Dan kehidupan dunia ini terkadang sakitnya jasad ini diikuti juga oleh sakitnya ruh. Karena ruh kita mengikuti hukum jasad. Di antara contoh, ketika seorang mengalami asam lambung, pasti gelisah. Itu menunjukkan bahwa ruh kita mengikuti apa? Apa yang terjadi pada jasad. Ketika seorang dipukul oleh orang lain, dia akan sakit hati. Itu menunjukkan bahwa ruh kita ikut merasakan sakit yang dirasakan oleh badan kita. Maka ketika kita mendapatkan kesehatan, kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan jasad yang sehat ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ketenangan. Terutama apabila kita barengi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nikmat yang tidak kalah penting kita syukuri adalah nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat mempelajari dan mengamalkan keduanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini yang akan kita bahas pagi ini adalah berkaitan dengan terjadinya syirik dalam tauhidul uluhiyah. Kata Syekh di sini, yaitu Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, seorang muslim setelah dia mengetahui kebenaran, dia juga wajib untuk mengetahui lawan daripada kebenaran itu, yaitu kebatilan. Tujuannya agar dia menjauhi kebatilan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, araftu syarra laisa li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, namun aku mengetahuinya untuk menghindarinya. Nah, ini menunjukkan pentingnya mengetahui keburukan agar kita menjauhinya. Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi. Dulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku
bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku khawatir jatuh pada perbuatan buruk tersebut. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga mengatakan, yushiku an tanquda ural islami urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Tali simpul Islam bisa terurai satu simpul demi satu simpul bila tumbuh dalam Islam orang-orang yang tidak mengerti tentang perkara jahiliyah. Ini akan merusak apa? Islam. Maka musuh-musuh Islam saat ini mereka berusaha menghilangkan ilmu ini dengan mengatakan jangan saling menyalahkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang adalah bagaimana berusaha mengajarkan yang ma'ruf, tapi tidak boleh mengingkari yang mungkar. Ungkapan mereka ini sebenarnya tujuannya untuk merusak apa? Islam. Dan sebelum itu Ibrahim Al-Khalil telah berkata, itu sebelum para sahabat, sebelum datangnya umat Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa agar jauhkan dari kebatilan. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah diriku serta anak-anakku dari peribadatan kepada berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Ini termasuk di antara dalil yang mewajibkan seorang muslim untuk mempelajari tentang kesyirikan, dan hendaklah dia takut untuk jatuh dalam perbuatan syirik itu. Syirik adalah mempersekutukan Allah dalam sebagian ibadah yang wajib ditunaikan kepada Allah. Itu arti syirik. Seperti seorang menyembelih, berdoa, beristighosa, bertawakal kepada selain Allah. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Definisi ini dibatasi dalam masalah ibadah karena memang terjadinya kesyirikan itu banyaknya dalam urusan apa? Ibadah. Meskipun ada juga kesyirikan dalam masalah rububiyah yang dilakukan oleh orang-orang zaman ini, tapi kebanyakan syirik itu terjadi pada masalah apa? Ibadah. Dan dulu manusia itu hanya satu agama. Hanya satu apa? Agama. Yaitu agama tauhid. Allah mengatakan kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu satu umat, satu agama. Umat yang dimaksud adalah ajaran agama. Sehingga terjadilah kerusakan di zaman kaum Nabi Nuh.
Faba'athallahu nabiyyin. Dengan sebab itu Allah mengutus para nabi, mubasyirina wa mundzirin, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi. Bersama mereka Allah turunkan kitab dengan kebenaran agar mereka memberikan keputusan di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi dulu manusia itu berapa agamanya? Satu. Sejak kapan? Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Dan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh ada berapa generasi? 10 keturunan. Satu generasi berapa tahun umurnya? Bukan 100 tahun. Tapi bisa lebih dari 1000 tahun. Karena umur Nabi Nuh alaihissalam, ya, umur dakwahnya saja berapa tahun? 950 tahun. Bagaimana dengan umur Nabi Nuh sendiri? Ya. Terjadinya kesyirikan itu karena meninggalnya 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh. Nah, kelima-limanya itu mati dalam waktu yang sama. Mati dalam waktu apa? Yang sama. Di saat itulah mereka dibisikkan iblis untuk berbuat kesyirikan. Ini awal terjadi kesyirikan itu. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, wafatlah 5 orang itu. Kemudian syaitan membisikkan agar membuat patung di majelis mereka yang awalnya hanya dibuat untuk dikenang. Kemudian generasi pembuat patung mati dan datang generasi berikutnya. Kemudian iblis membisikkan kepada mereka bahwa dulu bapak kalian kalau mau berdoa meminta kepada patung-patung ini. Ini kondisi awal terjadinya apa? Kesyirikan itu. Kemudian bahaya syirik. Seorang wajib mewaspadai perbuatan syirik dengan cara menjauhinya. Jadi kesyirikan itu tidak didatangi tapi dijauhi. Karena syirik adalah dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai salah satu sebab untuk mengekalkan seorang di dalam neraka. Dan ini di antara bahaya besar perbuatan syirik, di mana pelakunya tidak berhak masuk surga. Sedikit pun tidak boleh. Karena ada beberapa sebab orang itu kekal di neraka. Pertama syirik. Kedua kufur dengan berbagai bentuknya seperti kufur nifaq, kufur istikbar, ya. Tidak beribadah kepada Allah, tidak juga berbuat syirik. Ini semua adalah sebab dikekalkannya seorang dalam neraka. Di antaranya adalah syirik ini. Yang perlu diperhatikan oleh kita, syirik itu adalah dosa yang paling besar. Pertanyaannya kenapa? Syirik itu dikatakan dosa paling besar. Kenapa syirik itu dikatakan kezaliman yang paling besar? Ada yang bisa jawab? Kenapa tidak dikatakan membunuh, tidak dikatakan berzina dosa yang paling besar? Kok syirik dikatakan kezaliman yang paling besar? Jawab. Kenapa? Kenapa dikatakan kezaliman paling besar? Menduakan Tuhan.
Kalau itu dijawab sama anak kecil juga bisa. Ya. Kan syirik itu artinya menduakan Tuhan kan. Nah, kenapa dia dikatakan dosa paling besar, kezaliman paling besar? Karena Allah yang dizalimi. Arti zalim apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan hak orang lain kepada orang lain. Sekarang hak Allah untuk diibadahi diletakkan kemana? Kepada makhluk yang dibuat oleh mereka. Mereka dibuat oleh siapa? Oleh Allah. Sedangkan berhalanya siapa yang buat? Mereka sendiri. Zalim enggak itu? Hak ibadah yang harus diberikan kepada Allah malah diberikan kepada berhala. Maka dia dikatakan kezaliman yang paling besar. Kalau kezaliman paling agung karena dia meletakkan hak zat yang maha agung kepada makhluk yang rendah. Oleh karena itu Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Surat apa? Surat Luqman ayat 13. Nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat kesyirikan. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Bahkan Allah menekan la zulmun azim. Benar-benar kezaliman yang paling besar. Syirik juga adalah sikap merendahkan Allah. Orang yang berbuat syirik sebenarnya dia sedang apa? Merendahkan Allah. Sebagaimana Allah katakan, alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Orang-orang kafir menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Menyamakan Rabb mereka dengan sesuatu. Tentu ini adalah merendahkan Allah Azza wa Jalla. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian tahu. Tahu apa? Ya, apa yang mereka tahu ini? Mereka tahu bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah dan yang mereka sembah itu adalah mereka yang menciptakannya. Kok dijadikan sebagai tandingan bagi Allah? Kan ini tidak adil. Ini adalah kezaliman. Karena memang tujuan syirik itu adalah untuk menentang Allah secara murni. Karena dosa syirik ini tidak ada kaitannya dengan syahwat. Tidak ada. Sekarang ada orang yang bernafsu kepada patung. Ya, wahai patung, betapa cantiknya engkau. Engkau bagaikan rembulan yang aku lihat di bumi. Kemudian dia goda-godai patung tersebut dan dia perkosa ada. Atau dia jilat-jilat patungnya seperti dia meminum khamar. Nggak ada. Nggak ada yang bisa dia nikmati secara syahwat. Nggak ada di situ. Tapi kenapa dosa itu dilakukan? Jawabannya tujuannya adalah ingin menentang Allah. Murni di situ. Penentangan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nabi telah memperingatkan umat beliau dari perbuatan syirik ini. Beliau menutup semua jalan agar mereka tidak berbuat syirik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga kemurnian tauhid. Allah mengutus para rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW juga diutus di tengah-tengah orang Arab yang seluruhnya, kecuali sedikit dari kalangan ahli kitab, mereka berada dalam keburukan yang paling buruk, yaitu jahiliyah. Allah utus beliau di situ.
Allah mengatakan, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Lihat, Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah umat jahiliyah, umat yang dicap sebagai umat bodoh. Bersifat apa? Bodoh. Pertanyaannya, kenapa dikatakan umat jahiliyah? Pasti antum akan menjawab, karena berbuat syirik, ya kan? Lalu apa kaitannya antara jahiliyah dengan kesyirikan? Pasti di situ ada kaitannya. Keduanya tidak bisa terpisah. Karena kesyirikan itu tidak akan pernah ada di tengah-tengah orang yang mengetahui ilmu kebenaran, kecuali mereka yang munafik. Syirik itu biasanya muncul di tengah-tengah komunitas orang yang jahil, yang bodoh. Makanya para tokoh-tokoh agama yang ingin disanjung-sanjung dan dipuji-puji dan dicium-cium kakinya itu, mazhab mereka dalam berdakwah adalah bagaimana membuat orang bodoh, bukan membuat orang pintar. Ini mazhab para tokoh-tokoh agama itu, baik yang bersorban maupun yang bersalib, sama aja. Karena mereka tahu bagaimana caranya supaya orang sesat, jatuh dalam kesyirikan, mereka dijauhkan dari ilmu. Oleh karena itu kaum jahiliyah dikatakan jahiliyah karena kebodohan itu yang menyeret mereka kepada kesyirikan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat yang berbunyi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun. Hamba-hamba Allah itu mereka tidak berdoa kepada selain Allah bersama Allah, dan mereka tidak membunuh jiwa yang tidak bersalah kecuali dengan dasar kebenaran, dan mereka tidak berzina. Kata Ibnu Qayyim, tiga-tiganya ini adalah moyangnya dosa. Asalnya apa? Dosa. Namun ketiganya memiliki sebab. Syirik sebabnya adalah kebodohan. Membunuh sebabnya adalah emosi yang tidak terkontrol. Sedangkan zina sebabnya adalah syahwat yang tidak dirawat, syahwat yang haram. Lihat, kebodohan, kesyirikan dipicu oleh apa? Kebodohan. Maka kata Umar bin Khattab di awal tadi, ya, dikhawatirkan Islam ini tali kekuatannya terurai satu demi satu, karena lahir generasi yang tidak mengenal urusan apa? Jahiliyah. Bagaimana orang-orang jahiliyah berbuat syirik. Manusia di zaman itu zaman kejahiliaan, diombang-ambing oleh paganisme yang mengangkat Tuhan-Tuhan mereka dari batu yang dipahat dan patung yang ditegakkan.
Bahkan kata Al-Imam Syafi'i, mereka ini kalau sudah bosan dengan satu Tuhan, itu Tuhan tuh dibuang, ganti lagi yang baru. Ya. Walaupun nama tetap sama. Nama itu tetap apa? Sama. Nama yang lama dipakai untuk patung yang baru. Tapi jenis patung yang lainnya pun bertambah. Jadi yang nama klasik tetap ada. Nanti datang lagi patung baru dikasih nama lagi. Dikasih nama oleh siapa? Oleh mereka. Contoh di zaman Nabi Nuh. Kan waktu itu cuma ada 5 patung. Ditambah lagi patung-patung berikutnya. Dan disesuaikan dengan nama tokoh yang ada pada zaman itu. Supaya perbuatan syirik itu laris manis. Yang membuat syirik itu laris manis apa? Karena dilampirkan nama tokohnya. Lata, Uzza, Manat. Ya. Demikian juga sebelumnya Wad dan Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, wa Nasra. Demikian juga sampai hari ini dilampirkan foto tokohnya, kemudian nama tokohnya, kuburan tokohnya, seperti apa? Kuburan Wali Songo. Coba kuburan itu diganti dengan kuburan Ustadz Masykur, nggak ada yang tertarik. Nggak ada. Ganti dengan nama Wali Songo, tertarik karena itu yang masyhur. Itu menunjukkan bahwa mereka laris manis di dalam menjual kesyirikan itu dengan melampirkan nama siapa? Para tokoh agama. Dan itu pun kelakuan tokoh-tokoh mereka yang masih hidup. Betapa bodohnya mereka. Maka sekarang ini kita lihat, subhanallah, yang jatuh dalam kesyirikannya itu hanya orang-orang bodoh di kampung-kampung. Ya kalau ada di perumahan orang masih berbuat syirik, masih sangat kolot sekali. Di tengah-tengah zaman yang begitu modern ini masih berbuat apa? Syirik. Itu menunjukkan betapa bodohnya. Ya. Mereka beriktikaf di sekitar berhala. Mereka tawaf di sekelilingnya. Mempersembahkan kurban-kurban dari harta mereka yang paling berharga. Bahkan terkadang anak-anak mereka pun menjadi kurbannya. Menjadi tumbal. Sebagaimana Allah berfirman, وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. Dan demikianlah berhala-berhala mereka, itu setan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik itu membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Jadi mereka membunuh anak-anaknya di hadapan siapa? Berhala. Yang tujuannya mereka ingin mengacaukan diri mereka sendiri. Sampai hari ini masih ada nggak orang kayak gini? Kalau kita melihat orang kasih kepala sapi, kepala kambing di laut, mungkin itu sudah biasa dilihat oleh orang. Masih ada nggak orang yang kasih anaknya karena mempersembahkan kepada yang dia sembah? Masih ada nggak? Zaman ini. Yang katakan ada, di mana antum lihat? Masih ada. Bahkan ya beberapa bulan, setahun 2 tahun yang lalu lah, anak pernah ruqyah ibu-ibu yang terseret hutang, dililit hutang. Dia hutang 5 juta, harus bayar 15 juta. Dan dia mau dibunuh oleh anak buahnya si penghutang. Akhirnya ada maklar
kesyirikan. Ini makelar kesyirikan. Syiriknya itu di Wonosobo, tapi makelarnya ada di Banten. Ya mungkin juga di tengah-tengah kita ini banyak nih makelar kesyirikan. Kata makelarnya, ibu kalau mau banyak duit, pergi bertapa di sana di Wonosobo sana. Ibunya harus hutang lagi uang 7 juta untuk ke sana. Akhirnya dihutang uang lagi, karena ini kan jumlah yang akan dia dapat miliaran, bukan 7 juta. Berangkatlah dia, hutang 7 juta. Dan ini cerita dia sendiri, cerita ibu itu. Setelah berhutang 7 juta sampai di sana, singkat cerita masuk ke dalam terowongan. Di situ ada pohon besar, lilin-lilin dibakar. Di dalamnya saya disuruh sholat aja terus di dalam tuh. Kemudian 3 hari 3 malam juga saya puasa, dan saya harus berbuka dengan menggunakan daging ayam hitam semua, dan tidak ada lampu kecuali lilin itu dalam terowongan itu, di lampu yang ruangannya begitu gelap. Tapi begitu saya periksa di bawah-bawah lantai, di bawah pohon itu, banyak foto anak-anak kecil yang cantik, yang ganteng. Foto-foto anak kecil itu ditaruh di situ. Terus saya tanya kepada kuncennya, ini foto apa? Oh, itu foto anak-anak orang-orang yang rakus terhadap dunia, kata dia. Kata kuncen. Mereka datang mengorbankan anak mereka supaya dapat fulus. Jadi anak-anaknya dikorbankan di situ, tapi harus taruh foto di tempat itu. Karena jinnya akan mengambil anak yang paling bungsu dari orang tua mereka. Dan ibu ini sudah melaksanakan sholat 3 hari 3 malam di hadapan setan yang diklaim sebagai Nyi Roro Kidul itu sendiri, Ratu Pantai Selatan. Setannya waktu itu, ibu lihat setannya, lihat. Dan itu secantik-cantik wanita. Ya, jinnya berpenampilan cantik. Mungkin jinnya laki-laki tapi berpenampilan cantik. Ya, cantik kata dia. Terus semua syarat sudah saya tunaikan, tinggal satu. Maka saya pergi keluar melarikan diri. Dia minta anak perempuan saya yang mana saya berhutang untuk menghidupkan anak perempuan saya yang kecil itu. Jadi tujuan dia berhutang itu untuk apa? Menghidupkan anaknya, artinya untuk merawat anak-anaknya. Lalu dia harus ke situ cari uang, kemudian apa? Yang jadi korban siapa? Anaknya. Maka dia tinggalkan. Kemudian dia datang menemui anak waktu itu dan meminta untuk diruqyah. Keluarganya minta untuk diruqyah. Saya katakan, Anda murtad, saya bilang gitu. Karena Anda sudah menyembah setan. Ngaku enggak Anda murtad? Ngaku Ustaz, kata dia. Udah syahadat ulang dulu. Syahadat. Setelah dia syahadat baru diruqyah. Alhamdulillah dia kembali kepada Islam. Itu menunjukkan bahwa masih ada orang-orang apa? Yang mengorbankan anaknya sendiri kepada berhala, kepada setan, sebagaimana yang Allah ceritakan ini. Dan tidak berakhir kisah ini sampai hari kiamat. Maka oleh karena itu dakwah tauhid ini tidak boleh berhenti. Menjelaskan tentang syirik ini tidak boleh berhenti. Ini mengenai golongan jahiliyah waktu itu. Golongan lain pada saat itu adalah ahlul kitab. Bisa jadi mereka adalah orang-orang Nasrani yang kebingungan lagi tersesat dari jalan yang benar. Mereka menjadikan Tuhan mereka 3 oknum. Mereka juga mengangkat ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Bisa pula kaum Yahudi perusak, berlalu di muka bumi dengan membuat kerusakan di tengah-tengah agama manusia. Yahudi ini memang suka membuat kerusakan, menyulutkan api fitnah, melanggar janji dengan Allah, mempermainkan dalil-dalil Taurat hingga mereka memalingkannya dari tempatnya. Jadi waktu itu selain orang jahiliyah yang berbuat kesyirikan, ada juga orang-orang Nasrani yang kebingungan. Kebingungan di dalam menetapkan Tuhan.
Trinitas. Soalnya mereka sendiri kalau menggunakan akalnya, mereka akan terbebas dari jeratan kesesatan itu. Itu mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Tuhan itu boleh dikatakan tidak tiga, tapi tetap satu. Nah, itu kesesatannya Nasrani. Namun Nasrani ini semangat mendakwakan agamanya. Ini bedanya Nasrani dengan Yahudi. Bedanya Nasrani dengan Yahudi itu adalah, kalau Nasrani semangat mengkristenkan orang, sedangkan Yahudi semangat merusak agama orang lain, tapi tidak menyuruh orang masuk ke agama Yahudi. Pernah dengar Yahudinisasi? Gak ada, karena Yahudi itu agama elit. Tidak boleh orang lain yang boleh beragama Yahudi. Tapi dia kepengen agama orang lain yang bagus itu dirusak. Maka dia ketika ingin merusak agama Nabi Isa, Yahudi ini menyebarkan berita bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Padahal di kalangan Yahudi sendiri, kata-kata anak Tuhan di dalam buku mereka, kitab mereka, dulu dinisbatkan kepada orang yang taat kepada Tuhan, bukan karena Tuhan melahirkan. Seperti anak masjid misalnya. Apa pernah lihat masjid ngidam, minta rujak gitu? Nggak ada. Kenapa orang dikatakan anak masjid? Karena kedekatan dengan apa? Masjid. Dulu istilah anak Tuhan itu dipakai untuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, oleh Yahudi, dia rubah tujuannya. Dia rubah maknanya. Yaitu Tuhan betul-betul punya anak. Dia rusaklah agama itu. Bahkan mereka merusak agamanya sendiri. Dengan mengatakan Uzair adalah anak Tuhan. Gara-gara Uzair itu menghafal semua isi Taurat, setitik-titiknya dihafal. Setelah dia mengalami mati selama 100 tahun. Setelah bangkit dari kematiannya itu, singkat cerita, Uzair ini menghafal kitab Taurat yang disembunyikan oleh pendeta-pendeta Yahudi ketika orang-orang Yahudi di Yerusalem itu dikejar oleh raja yang zalim dan kitabnya mau dirampas. Kitab itu disembunyikan, tujuannya untuk diselamatkan awalnya. Namun kitab yang dirahasiakan itu tidak dikeluarkan oleh Uzair, dihafal. Padahal Uzair tidak pernah mempelajarinya. Kata mereka, Uzair adalah anak Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena kitab ini tidak ada yang tahu letaknya. Tapi ditahu semua isinya oleh Uzair. Maka terjadilah pengangkatan anak Tuhan di kalangan Yahudi. Sedangkan Nasrani, mereka mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini orang-orang bodoh. Yahudi ini suka menyebar fitnah karena mereka berilmu. Kemudian di antara orang-orang yang ada di zaman Rasulullah SAW, selain orang jahiliyah, ahlul kitab, ada juga Majusi. Majusi itu para penyembah api. Mereka mengangkat dua Tuhan. Pertama, pencipta kebaikan. Kedua, pencipta keburukan. Jadi Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan yang menciptakan kebaikan, ada Tuhan yang menciptakan apa? Keburukan. Ini Majusi. Majusi itu pusatnya di mana? Di Iran dulu. Makanya orang Syiah itu banyak sekali kemiripan dengan Majusi dalam menjalankan agama Syiah. Karena Syiah ini sumbernya dari Iran. Persia. Nah, Persia itu dulu agama Majusi ini selain menyembah api, rajanya pernah memiliki nabi palsu namanya Nabi Mazdak. Ya, nabi apa? Mazdak. Harus ada kafnya, karena kalau tidak ada kafnya jadi Mazda nanti.
ya, mazdak, ya, maka mereka itu disebut mazdakiyah atau bahasa kerennya mazdakisme di Persia itu. Maka ya, orang-orang Syiah ini banyak kemiripan dengan ajaran nabi palsu itu. Selain menyembah api ya, mereka juga menghalalkan semua kemaluan wanita walaupun tidak dinikahi. Jadi nabi mazdak, nabi palsu ini mensyariatkan setiap bersetubuh dengan wanita itu akan mengangkat derajat di surga. Maka dia pun meminta kepada raja agar diserahkan permaisurinya supaya ditiduri oleh nabi palsu ini dan beberapa muridnya. Oleh raja karena bodoh diserahkan istrinya. Tapi putra mahkota tidak terima. Itu anak raja tidak terima, ibunya akan ditiduri bareng-bareng oleh siapa? Nabi palsu ini. Diajaklah debat oleh putra mahkotanya. Begitu diajak debat, siapa yang kalah akan dipenggal lehernya. Tentu raja tidak akan membuat anaknya kalah. Dimenangkanlah anaknya, kemudian nabi dan pengikutnya itu, nabi palsu itu, dipenggal lehernya. Tapi jasad mereka boleh mati, ajarannya tetap hidup. Makanya ada nikah mut'ah itu. Nikah mut'ah itu bukan mut'ah gaya Rasul SAW dan para sahabat dulu. Tapi nikah mut'ahnya orang Syiah ini mengikuti Nabi Mazdak tadi. Di kalangan Majusi. Ya. Maka orang-orang Syiah ini banyak kemiripannya. Golongan keempat. Mereka adalah orang-orang Sabi'in. Sabi'in ini ada yang berpendapat mereka menyembah planet-planet, bintang-bintang. Mereka meyakininya bahwa makhluk-makhluk tersebut memiliki pengaruh terhadap kehidupan alam bawah bumi. Ada juga yang mengatakan Sabi'in ini bukan para penyembah bulan, tapi orang-orang yang tidak punya pegangan, kebingungan. Enggak ke Yahudi, enggak Nasrani, enggak juga paganisme, maka disebut Sabi'in. Bahasa kita sobat. Tahu sobat? Apa arti sobat? Apa arti sobat? Antum mengartikan teman gitu? Salah. Sobat itu artinya orang yang tidak punya pendirian. Maka dari situ diambil kata sabi'un atau sabi'in tadi. Ya. Maka Rasulullah SAW dicap sebagai sobat. Ya sobat, kata Abu Lahab. Wahai sobat. Bukan wahai teman, bukan. Wahai bocah yang tidak punya pendirian gitu. Karena sabi'in ini tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak juga musyrik. Maka disebut apa? Sabi'in. Namun sebagian berpendapat mereka adalah para penyembah planet. Mereka para penyembah apa? Planet. Golongan yang lain, yang kelima, yaitu orang-orang dahriyin atau bahasa kita ateis. Orang apa? Ateis. Yang tidak memeluk agama apapun, tidak beriman kepada kebangkitan dan pembalasan. Dulu ateis itu masih percaya Tuhan sebagiannya. Tapi lama-kelamaan tidak percaya Tuhan. Karena mereka mengawali dari ketidakpercayaan mereka terhadap hari kiamat. Dan ini bahayanya tidak percaya kepada hari kiamat. Yang ujung-ujungnya tidak percaya kepada Tuhan. Dan ateis ini kalau dikaitkan dengan la ilaha illallah, kan la ilaha illallah itu ada dua rukunnya. Menafikan dan menetapkan. Menafikan tidak dilakukan kaum musyrikin. Dan 4 golongan di atas. Karena mereka masih menyembah selain Allah. Sedangkan menetapkan tidak dilakukan oleh kaum ateis.
Ateis itu kan tidak berbuat syirik, tapi juga tidak beribadah kepada Allah. Kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Kafir. Kafirnya karena mereka tidak menegakkan illallah. Itu yang membuat mereka kafir. Karena orang Islam itu di dalam menegakkan la ilaha illallah harus dua-duanya. La ilaha dan illallah. Kaum musyrikin banyaknya merusak la ilaha. Sedangkan ateis merusak illallah. Ya. Apalagi kalau kedua-duanya dirusak, maka itu tentunya perbuatan kekufuran yang paling besar. Demikianlah keadaan penduduk bumi dikala Rasulullah SAW diutus. Lalu beliau diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan jiwa mereka, kemudian menanamkan kepada diri mereka tauhid melalui Al-Quran dan Sunnah. Padahal mereka sebelumnya orang-orang yang sesat. Kesesatannya dengan 5 golongan tadi. 5 golongan tadi. Walaupun cabang kekufuran dan kesyirikan itu banyak. Ada kufur i'rad, ada kufur kibr, ada kufur juhud, ada kufur nifaq, dan seterusnya. Banyak sekali kekufuran itu. Tapi saya kira itu masih ada waktu. Waktu syuruk. 3 menit lagi. Oke. Saya kira cukup dulu. InsyaAllah nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Ada pertanyaan? Fadhal. Anad, fadhal. Ulang. Saya kurang paham tuh pertanyaan. Ada dai lagi naik daun. Daun mana yang dinaikin? Ya Allah, betul-betul. Terus? Terus? Tapi kalau dia tar kaitannya dengan syirik dan uang ini apa tadi? Bergantung pada uang. Berarti sama dengan bergantung kepada kuburan. Tapi barakallahu fikum. Bergantung kepada selain Allah ada 2 jenis. Pertama, jenis yang dibolehkan secara syar'i. Boleh bergantung kepada selain Allah, diberikan secara syar'i kebolehannya, tapi tidak secara murni bergantung kepada selain Allah itu. Misalnya lapar, kita mau makan, iya kan? Lapar kita bergantung kepada apa? Makan. Secara syar'i dibolehkan. Kemudian kedua, secara akli, qadari. Secara penelitian, secara ilmiah masuk akal. Bahwa kita ketika butuh kepada uang, uang itu memang ada di situ. Dia bisa menyajikan kebutuhan kita, tentu semua atas izin Allah. Sekarang pertanyaannya, kuburan, ketika seorang bergantung kepada kuburan, masuk nggak salah satu dari 2 itu? Masuk nggak salah satu dari 2? Sekarang orang susah. Apa kaitannya secara ilmiah, secara akliyah, kuburan itu bisa menyajikan kebutuhan orang? Sekarang orang mau ke Indomaret, lapar, dia pakai uang. Masuk logika nggak itu? Menggunakan uang. Masuk, pantas orang bergantung kepada uang itu, walaupun tidak secara murni, uang itu dijadikan Tuhan. Kan dia tidak berdoa, ya uang berikan aku kebutuhan, kan tidak begitu kan?
Itu suatu yang secara qadari, secara akali, masuk akal bisa dipakai. Sekarang orang mau ke Indomaret dengan mengandalkan bergantung kepada kubur. Saya mau belanja, kenapa? Saya bergantung sama kubur. Masuk akal enggak? Nggak masuk akal. Suatu yang tidak masuk akal begitu, cari dalilnya. Nah, ketika kita cari dalil, ternyata meminta di kuburan itu syirik. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal atau yang disebut dengan mistik, ketika dia ketemu dalilnya, maka dibenarkan. Dibenarkan perbuatan itu. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka itu disalahkan, bahkan dikatakan syirik. Apalagi ada dalilnya bahwa itu perbuatan apa? Syirik. Ya, ini cara kita membantah orang-orang seperti itu. Tetapi ketika kita di Facebook, ketika media sosial, saya kira tidak usah terlalu banyak dibantah mereka. Kenapa? Karena kita hanya membuang-buang energi. Buang apa? Energi. Ketika bantahan kita benar, belum tentu hal itu mendatangkan manfaat yang lebih besar. Kecuali yang membantahnya itu orang yang sederajat. Bisa dokter dibantah oleh para dokter juga. Alim mereka dibantah oleh alim mereka. Alim mereka itu dibantah oleh para alim juga. Dan di situ ada hal yang penting buat kita yang ingin membantah di Facebook, yaitu membaca kitab-kitab bagaimana cara membantah. Bagaimana cara apa? Membantah. Tidak perlu kita terlalu banyak membuang energi di Facebook itu. Kalau udah ada bantahan dari ustaz-ustaz, biarkan saja itu bantahannya. Untuk kita, cukup kita dengarkan ilmu yang kita pelajari. Adapun syubhat seperti ini banyak sekali beredar. Banyak sekali beredar. Termasuk diantaranya, kita dilarang untuk menggambar. Dilarang menggambarkan. Syubhatnya, kalau begitu tidak usah bawa uang Ustaz. Karena di uang itu banyak gambarnya. Pertanyaannya adalah, apakah uang yang gambar di uang itu kita yang menginginkan? Enggak kan? Kita terpaksa memakai uang yang bergambar itu karena memang itu yang berlaku. Ya. Kalau ada uang yang tidak bergambar, ditulis misalnya 10.000, kemudian gambarnya membimbing akidah yang benar, misalnya begitu. Sangat bagus sekali. Tapi ini karena kita terpaksa memakai uang itu, maka kita bawa. Dipakai untuk apa? Belanja. Semua ini adalah syubhat untuk melegalkan apa? Kesyirikan. Maka berhasil mereka legalkan. Mereka berhasil ajak umat kepada apa? Kesyirikan. Gimana cara awalnya? Mereka buat orang bodoh. Dibuat apa? Bodoh. Sama seperti tadi. Itu kan pembodohan terhadap umat. Gimana? Bergantung kepada kuburan disamakan dengan bergantung kepada uang. Orang bergantung kepada uang itu secara logika ada masuk. Sekarang bergantung kepada kuburan secara logika masuk gak? Haus mau ke Indomaret, ada uang. Udah tadi saya sudah bergantung sama kuburan. Kira-kira dikasih nggak sama kasirnya? Ditampar sama kasirnya. Anggap gila. Cukup ya? Ada lagi? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat, dokter ya.
Baik, barakallahu fiik. Iya, iya. Baik. Iya. Baik. Waalaikumsalam. Nah, semua itu kalau dia nisbatkan kepada dirinya secara murni. Secara apa? Murni. Pokoknya semua saya. Maka jatuh seperti Qarun. Itu bukan hanya perbuatan syirik zaman sekarang itu. Itu perbuatan syirik siapa? Qarun. Qarun mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Semua yang kudapatkan ini karena ilmuku semata. Karena apa? Ilmuku. Maka dia mengumpulkan dunia. Kalau itu ini maksud, maka jatuh pada perbuatan syirik. Mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dan mempersekutukan Allah dengan diri sendiri beda-beda tipis antara besar dan kecilnya. Beda-beda apa? Tipis antara besar dan kecilnya. Kalau dia katakan ini murni saya, maka jatuh pada syirik besar. Tapi kalau dia katakan ini adalah sebab, maka ini tidak dilihat. Kalau ini adalah sebab, baru dilihat apakah dia syirik kecil atau besar. Kalau masuk akal, maka dia tidak syirik. Misal begini, Allah memberikan saya jabatan ini melalui kepintaran yang Allah berikan kepada saya. Berarti kepintaran itu hanya dia jadikan apa? Sebab. Sekarang kepintaran itu masuk akal enggak? Masuk akal. Kalau masuk akal dia tidak jatuh pada perbuatan syirik. Tapi kalau dia tidak masuk akal sebab tersebut tidak masuk akal, maka cari dalil. Kalau tidak ada dalil, maka dia syirik kecil jatuhnya. Misalnya, alhamdulillah Allah memberikan saya jabatan karena saya pakai cincin ini. Ya, cincin ini bertuliskan nama M. Apa arti M? Manra misalnya gitu kan? Atau apa? Jadi karena ini sebab yang dia buat sendiri. Tidak ada dalilnya. Apa kaitannya dia dapat jabatan dengan cincin ini? Atau karena dia memelihara ayam putih di rumahnya, diterima jabatan di kantor. Lah kaitannya ayam putih dengan kantor itu apa? Secara logika tidak ada. Maka cari dalil. Ketika tidak ada dalil, jatuh pada syirik kecil. Syirik kecil dengan siapa? Dengan dirinya sendiri di dalam menentukan sebab. Allah tidak menentukan sebab seperti itu, dia malah membuat sebuah sebab yang tidak masuk akal. Jadi sebab itu ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Kalau seperti antum katakan tadi, orang misalnya dapat gaji karena dia bekerja di tempat ini dan itu. Kalau dia katakan alhamdulillah sejak saya kerja di situ saya dapat gaji 100 juta sebulan. Kalimat alhamdulillah ini dia menisbatkan pemberi rezeki itu kepada siapa? Kepada Allah, bukan kantornya. Tapi dia mengatakan disebabkan karena saya kerja di situ, saya dapat gaji 100 juta. Masuk akal enggak itu? Masuk akal. Iya. Masuk akal. Terus ada yang tidak masuk akal nih, tapi dia tidak syirik. Alhamdulillah sejak saya nikah dengan istri ini, saya dapat rezeki yang banyak. Sekarang pertanyaannya adalah, apa kaitannya secara akal menikah dapat apa? Rezeki yang banyak? Enggak ada, enggak masuk akal. Coba teliti. Apa kaitannya nikah dengan dapat gaji yang banyak, dapat fulus banyak? Enggak ada. Bahkan istri kalau kekurangan uang sedikit merepet dia.
Iya kan? Sekarang pertanyaannya, banyaknya rezeki itu dengan menikah. Ada nggak penelitian? Nggak ada. Berarti cari dalil. Ada nggak dalilnya menikah itu bisa mendatangkan rezeki? Ada. Berarti dia adanya di dalam dalil yang menyebutkan bahwa menikah sebagai sumber, sebagai sarana untuk mencari apa? Rezeki. Wa iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka fakir, Allah cukupkan mereka dari karunia-Nya. Ini yang saya katakan tadi. Sebab itu ada dua. Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Kalau sudah dikatakan tidak masuk akal sebab itu, agar kita membenarkan, apa yang dilakukan? Cari dalil. Orang disengat kala jengking. Ya, tidak ada obat di dokter, di ruqyah. Ruqyah diteliti bisa masuk akal enggak? Enggak. Gimana cara meneliti ayat ini fungsinya apa ya? Dosisnya seberapa? Ada enggak begitu? Ada. Tapi ruqyah ada enggak dalilnya? Ada. Ketika tidak ditemukan dalil, maka jatuhlah dia pada syirik. Tapi kalau dia murni mengatakan semua ini karena saya, ada kaitannya dengan Tuhan, maka korun jatuhnya. Jatuh kufurnya siapa? Korun. Ya. Biasanya itu terjadi pada diri orang-orang yang lupa terhadap dirinya sendiri. Karena terlalu kaya. Ya. Akhirnya dia kayak binatang. Ya, hanya binatang. Binatang pun masih ingat Tuhannya. Bahkan lebih buruk dari itu. Ada lagi? Itu bagus pertanyaannya. Perlu harus ditanyakan itu. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.